Ini adalah Zenfone AR, smartphone tercanggih dari Asus. Smartphone ini seperti dirancang untuk masa depan. Saking canggihnya, mungkin tidak semua orang cocok menggunakannya. Sebenarnya, Zenfone AR punya basic desain yang tidak terlalu wah. Tapi, karena desain kameranya nyeleneh, maka kami mengkategorikannya sebagai smartphone yang unik. Zenfone AR tergolong smartphone tipis dengan tebal 9 mm. Dalam keadaan mati, bagian depannya mengingatkan kami akan Samsung Galaxy A7 2016, yang mana desainnya agak mengotak serta punya tombol home fisik, apalagi desain antenanya juga mirip. Untuk penggunaan harian, Zenfone AR adalah smartphone yang enak digenggam. Dimensi bodinya boleh jadi memang agak besar karena layarnya 5,7 inci. Tapi, yang bikin enak di telapak tangan adalah material leather di bodi belakangnya, tidak licin dan tidak gampang kotor. Kalau biasanya kebanyakan smartphone punya tombol power dan volume rocker di kedua sisinya, lain halnya dengan Zenfone AR. Tombol power dan volume semuanya ditempatkan di sisi kanan smartphone. Otomatis, jempol kiri kita jadi hanya berfungsi untuk mengetik saja. Bicara soal tombol, Asus menyematkan sensor fingerprint pada tombol home fisik. Tapi, sayangnya kita harus menyalakan layar terlebih dahulu untuk membuka lock screen dengan sidik jari. Untungnya, akurasinya baik dan cepat. Kami akan mempersingkat pembahasan mengenai software. Hingga video ini dirilis, Zenfone AR masih setia dengan Android 7.0. Di dalamnya masih terdapat banyak aplikasi bawaan Asus yang sebagian bisa kami sebut sebagai bloatware karena tidak pernah dipakai. Dari sekian banyak aplikasi default yang sudah terinstall, dua yang terpenting dan bikin penasaran adalah Google Tango dan Daydream. Yup, ini karena Zenfone AR adalah smartphone pertama di dunia yang sudah mendukung kedua teknologi mutakhir dari Google tersebut. Oh iya, kami mendapati satu fitur yang tidak lazim ada di smartphone Zenfone, yaitu Always On Display. Fitur ini mirip seperti yang ada pada Samsung Galaxy S8 dan LG G6 yang berfungsi sebagai penunjuk waktu dan notifikasi. Membawa teknologi Tango dan Daydream, maka sudah pasti Zenfone AR juga membawa hardware monster. Ya, walaupun banyak yang menyayangkan chipset yang digunakan masih Snapdragon 821, tapi untuk pemakaian harian, chipset ini masih sangat powerful. Apalagi kapasitas RAM-nya sudah 8 GB, serta internal storage maksimalnya mencapai 256 GB. Terdengar sangat luar biasa tentunya. Karenanya, nggak heran kalau skor Antutunya melebihi smartphone dengan Snapdragon 821 pada umumnya, mencapai 150.000 poin. Gimana performanya buat ngegame? Rasanya nggak perlu ditanya lagi ya, performanya sudah pasti cepat. Tapi sayangnya Zenfone AR tergolong smartphone yang cepat hangat. Hawa hangat ini bakal terasa di bodi belakang dekat kamera hingga sisi kiri dan kanan bodi, terutama saat bermain game ataupun mengaktifkan kameranya di atas 5 menit. Selain itu, sederet teknologi canggih dan spek monster yang dibawanya tidak disokong baterai ekstra. Kapasitas yang agak standar, yakni 3300 mAh, bisa dipastikan terasa kurang nendang. Akibatnya, rata-rata SOT yang kami dapat sangat jarang mencapai 5 jam. Layar pastinya juga jadi salah satu penyebab borosnya konsumsi daya Zenfone AR. Panelnya memang Super AMOLED yang lebih efisien ketimbang IPS. Tapi, resolusinya yang mencapai Quad HD pasti butuh banyak daya. Namun setidaknya kita bakal dimanjakan dengan kualitas layar yang sangat baik. Yap, ini adalah layar smartphone Zenfone terbaik yang ada saat ini. Karena Zenfone 3 Deluxe saja hanya beresolusi Full HD. Di atas kertas, spesifikasi kamera Zenfone AR cukup menyeramkan. Di bodi belakangnya ada 3 kamera, yakni kamera utama 23 MP dengan PDAF dan 4-axis OIS. Kamera kedua atau motion tracking untuk mendeteksi gerakan. Dan kamera ketiga, depth sensing untuk mengukur jarak objek dengan bantuan laser. Kemampuan kameranya kurang lebih seperti Zenfone 3 Deluxe. Fitur-fiturnya pun mirip. Tentunya, resolusi 23 MP adalah jaminan untuk menghasilkan gambar yang tajam. Tapi, yang perlu dicatat adalah shutter light-nya yang kurang gesit saat kondisi minim cahaya. Jadi, kita bakal sangat sulit memotret objek bergerak tanpa blur saat kurang cahaya. Lalu, bagaimana kualitas jepretannya saat cahaya memadai? Anda bisa menilainya sendiri melalui foto-foto dan video berikut ini.
Sekali lagi, kami pertegas kalau Zenfone AR adalah smartphone pertama di dunia yang mendukung Tango dan Daydream sekaligus. Tango untuk menikmati konten augmented reality dan Daydream untuk konten virtual reality. Sebenarnya, penutup kotak penjualan Zenfone AR bisa disulap menjadi headset VR sederhana. Tapi, jika ingin menikmati VR yang lebih berkualitas ala Daydream, kita harus membeli headset Daydream yang dijual terpisah seharga 1,8 jutaan. Tentunya, kualitas tampilannya lebih bagus dan juga nyaman di mata dibanding headset biasa. Sedangkan teknologi augmented reality Google Tango memungkinkan kita bermain-main dengan objek virtual di dalam layar smartphone. Teknologi ini tentunya lebih bermanfaat ketimbang virtual reality. Pasalnya, kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari hal sederhana seperti mengukur objek, mensimulasi tata ruang, mempelajari dan melihat hal baru secara virtual, hingga bersenang-senang dengan game yang unik dan kreatif. Tapi yang harus diketahui, baik konten VR maupun AR masih belum sepenuhnya berguna untuk penggunaan harian saat ini. VR dan AR masih seperti teknologi untuk masa depan karena ekosistem pendukungnya belum sepenuhnya ada. Selain itu, VR dan AR membutuhkan kerja hardware ekstra sehingga pastinya smartphone bakal cepat panas. Asus Zenfone AR adalah smartphone kencang dan elegan yang sebenarnya lebih cocok untuk masa depan. Keistimewaannya ada pada dukungan teknologi virtual reality dan augmented reality yang dibawanya. Jika Anda memang membutuhkan kedua teknologi ini, maka Zenfone AR adalah pilihan terbaik saat ini.